Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Kurniawati dengan NIM 2045241052 dari Prodi Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik Universitas Negeri Yogyakarta. Pada hari ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mengikuti kegiatan saya selama magang di BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Yuk ikutin kegiatan saya. Stasiun Meteorologi Yogyakarta adalah bagian penting dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Indonesia. Stasiun ini memiliki tugas untuk memantau, memprediksi, dan menyediakan informasi terkait cuaca, iklim, serta geofisika di wilayah Yogyakarta. Stasiun ini berkomitmen untuk memberikan layanan informasi cuaca yang akurat dan berguna bagi masyarakat, pemerintah, dan sektor terkait lainnya. Stasiun Meteorologi Yogyakarta terletak di salah satu kota berbudaya dan bersejarah di Indonesia, yaitu di Kulon Progo, Yogyakarta. Stasiun ini memiliki peran penting dalam memantau perubahan cuaca dan memberikan peringatan dini terkait potensi bencana alam seperti banjir dan juga gempa bumi. Selain itu, stasiun ini juga terlibat dalam penelitian meteorologi dan berkontribusi pada pemahaman lebih dalam tentang iklim regional dan global. Stasiun meteorologi ini memiliki staf yang berdedikasi tinggi dan berpengetahuan luas dalam bidang meteorologi. Selain itu, stasiun ini juga terus mengembangkan teknologi dan peralatan terkini untuk memastikan bahwa data dan perakiraan cuaca yang disampaikan selalu up to date dan akurat. Hal ini membantu masyarakat, sektor penerbangan, perkapalan, pertanian, serta berbagai sektor lainnya dalam mengambil keputusan yang tepat terkait cuaca. Stasiun ini juga berperan dalam pendidikan masyarakat tentang cuaca dan iklim. Selain itu, stasiun meteorologi juga membuka kerjasama dengan institusi pendidikan dan organisasi lain dalam upaya meningkatkan pemahaman tentang meteorologi dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari. Alat yang pertama yaitu adalah sangkar meteorologi. Sangkar meteorologi merupakan sebuah bangunan berbentuk sangkar yang terbuat dari kayu. Bangunan ini berfungsi untuk melindungi peralatan meteorologi dari hujan dan radiasi panas langsung dari luar. Beberapa standar ketentuan dari sangkar meteorologi saat ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, lokasi sekitar sangkar meteorologi berupa lahan lapang bebas dari bangunan ataupun pohon yang dapat menghalangi sinar matahari. Yang kedua, yaitu terbuat dari kayu dan dicat putih. Hal ini dilakukan agar warna putih pada cat memantulkan kembali radiasi dari matahari sehingga tidak langsung mengenai termometer. Yang ketiga, yaitu pintu sangkar dibuat menghadap utara dan selatan. Hal ini dilakukan agar gerak semu matahari adalah dari timur ke barat. Dengan demikian, pada saat pengamatan tidak ada radiasi matahari langsung yang masuk ke dalam sangkar sehingga nilai parameter terukur merupakan nilai asli unsur udara dekat permukaan. Selanjutnya, dinding sangkar dibuat berventilasi atau berkisi-kisi agar sirkulasi udara lancar untuk mengalirkan udara masuk dan keluar. Dan yang terakhir yaitu ketinggian bangunan kurang lebih 2 meter. Peralatan meteorologi yang terdapat dalam sangkar meteo terdiri dari termometer konvensional yang berisi termometer maksimum, termometer minimum, termometer bola kering, dan termometer bola basah. Dan terdapat juga termometer digital serta barometer digital. Alat yang kedua yaitu ada Automatic Weather Station atau AWS. AWS merupakan bentuk kesatuan dari berbagai rangkaian sensor yang dipadukan dan secara otomatis merekam data meteorologi seperti suhu, tekanan, kelembapan, penyinaran matahari, curah hujan, angin yang kemudian akan diolah dari logger sehingga dapat dimonitoring melalui komputer server dan diakses secara online. Alat selanjutnya yaitu Automatic Weather Station atau AWS digitalisasi. AWS ini merupakan bentuk upgrade dari AWS sebelumnya. Alat ini terdiri dari kesatuan sensor.
AWS ini mengukur parameter cuaca seperti suhu, kelembapan, tekanan udara, radiasi matahari, curah hujan, suhu air, dan besaran penguapan. Masing-masing sensor diletakkan secara terpisah di taman alat. Sensor akan bekerja secara real-time dan data akan dikumpulkan dalam bentuk logger dan selanjutnya diproses sehingga dapat ditampilkan pada komputer display. Alat selanjutnya yaitu adalah citra radar. Radio Detection and Ranging atau radar adalah sistem penginderaan jauh aktif yang memiliki prinsip kerja dengan mentransmisi gelombang elektromagnet melalui antena. Setelah mengenai target gelombang tersebut oleh antena, akan dipantulkan kembali dan diterima sebagai echo. Untuk selanjutnya akan diproses sehingga menghasilkan gambar atau citra pada layar monitor. Citra radar cuaca ini menggambarkan potensi intensitas curah hujan yang dideteksi oleh radar cuaca. Pengukuran intensitas curah hujan atau prestisipasi oleh radar cuaca berdasarkan seberapa besar pancaran energi radar yang dipantulkan kembali oleh butiran-butiran air di dalam awan dan digambarkan dengan produk reflectivity yang memiliki besaran satuan decibel. Selanjutnya ada panci penguapan atau pan evaporation. Panci penguapan adalah seperangkat peralatan yang digunakan untuk mengukur jumlah penguapan yang terjadi selama selang waktu tertentu. Panci ini berbentuk bulat dengan diameter 120 cm, terbuat dari bahan stainless steel yang diletakkan di atas dudukan. Cup counter digi. Kegunaannya untuk mengukur kecepatan angin, keluarnya tercatat secara real-time di komputer di display AWS digi. Selanjutnya ada termometer apung. Alat ini terdiri dari termometer maksimum dan minimum. Digunakan untuk mengukur suhu maksimum dan minimum permukaan di dalam panci. Dan yang terakhir ada termometer air digi. Alat ini merupakan probe yang memanfaatkan transmitter untuk menghitung suhu air secara real time. Selanjutnya ada cup counter konvensional. Alat ini digunakan untuk mengukur kecepatan rata-rata harian. Alat ini diletakkan dengan ketinggian 0,5 meter. Alat selanjutnya yaitu adalah thunderstorm detection atau lightning detection. Alat ini adalah perangkat yang mendeteksi petir yang dihasilkan oleh badai petir. Yang kedua ada still well. Alat ini merupakan tempat atau wadah untuk meletakkan how gauge dan untuk menjaga permukaan air tetap tenang. Selanjutnya ada tipping bucket. Alat ukur ini merupakan alat ukur curah hujan otomatis yang terdiri dari dua buah bucket yang diletakkan secara seimbang. Apabila hujan turun, bucket akan terisi air dan ketika penuh, bucket akan terjungkit ke bawah sehingga terbaca jumlah tipenya oleh sensor Redwitch. Tip inilah yang diukur dan dikonversi ke satuan curah hujan. Nilai tip atau nilai curah hujan ini akan tertampil di display AWS Digi dan AWS Stamet. Tipping bucket AWS Digi dan AWOS memiliki resolusi 0,1 mm, sedangkan untuk AWS Stamet sebesar 0,2 mm. Alat selanjutnya yaitu adalah water level. Alat ini merupakan alat digitalisasi yang digunakan untuk menghitung tinggi air sehingga didapat nilai penguapan. Sekian kegiatan magang kita di Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.